Tahukah Anda, konten majalah Dalian Natolu edisi 179 Juni 2022, silakan simak berikut ini. Majalah Dalian Natolu edisi 179 Juni 2022 menemui pembaca dengan berbagai berita pelaku seni Batak, traveling, kunker, penghargaan, ekonomi, perayaan, pelantikan, komunitas, kesehatan, rohani, daerah, Bona Pasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalian Natolu, mengatakan untuk edisi bulan Juni 2022, pihaknya menyajikan berita pelaku seni Batak pencipta lagu, traveling ke Turki, kunker, penghargaan, ekonomi, perayaan, pelantikan, komunitas, kesehatan, rohani, daerah, Bona Pasogit, dan lainnya. Laporan utama. Tagor Pangaribuan, penyanyi dan pencipta lagu melankolis, merupakan pemilik suara lembut di mana lagu ciptaannya jangan salah menilai digemari masyarakat dengan menghasilkan viewers tinggi lebih 73 juta dan masuk 10 besar RBT Ringback Tune Indonesia. Lagu ciptaannya dipopulerkan sendiri dan viral di masyarakat. Laporan khusus. Nelson P. Sitompul SEMM, sang penggiat traveling asal Tanah Batak, melakukan perjalanan kelima ke Turki selama 7 hari, mengunjungi kota Tarsus tempat lahir Rasul Paulus, dengan menyempatkan diri mencuci muka menggunakan air sumur Santo Paulus, serta Efesus, kota kuno tempat ditemukan 3 sisa reruntuhan bangunan peninggalan peradaban. Kunker. Komjen Polisi Dr. Andus Agung Budi Marioto MSI CSFA, Irwasum Inspektur Pengawasan Umum Polri, melakukan kunjungan ke Sumatera Utara untuk meninjau langsung pos pengamanan terpadu pengamanan mudik lebaran yang merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan di Kabupaten Toba, Samosir, dan wisata Danau Toba Parapat Simalungun. Penghargaan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Bupati Dr. Andus Nixon Nababan MSI kembali menerima opini WTP 8 kali secara berturut-turut ketika menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2021 di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Medan. Pelantikan. Dr. Andus Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 112 orang pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan penegasan agar jajarannya bekerja hebat dengan melakukan tanggung jawab dan tugas dengan cepat dan cermat. Ekonomi. Satika Simamora SEMM, Ketua TP PKK Tapanuli Utara, mendorong pelaku UMKM agar melek teknologi serta saling mendukung dalam berusaha dengan melakukan modifikasi dan inovasi pada sosialisasi elektronik keuangan melalui aplikasi QRIS, QREN, Sumut Link, dan kredit usaha rakyat. Nasional. Endra S. Atmawijaya ST MSc DEA, staf ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, menerima audiensi dengan mengatakan Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung dan memberi perhatian terhadap usulan pembangunan yang disampaikan Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andus Nixon Nababan MSI. Kunker. Kolonel Infanteri Dodi Triwinarto SIP MHan dan Rem 023 KS bersama istri melakukan kunjungan kerja ke Tapanuli Utara dengan merasa pulang ke rumah serta sangat terharu dan kagum atas sambutan yang sangat hangat dan manis dari Kabupaten Tapanuli Utara. Perayaan Paskah umat Kristiani Sumatera Utara
bukti cinta kasih dengan toleransi beragama sesuai makna yang terkandung dan menjauhkan umat Kristiani dari segala hal buruk serta terus memupuk rasa persaudaraan dengan semua manusia. Dihadiri Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan. Ekonomi. Toba Fashion Week 2022, Komunitas Hutanta Cerdas Cermat ditetapkan sebagai salah satu kalender pariwisata Danau Toba tahun 2022 yang puncak kegiatan dilaksanakan bulan Agustus 2022 mendatang, diharapkan turut serta mengangkat perekonomian pengrajin tenun ulos. Tamu. Gervasius Go, asal Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, membudidayakan tanaman Simplochos di Kabupaten Tapanuli Utara yang memberikan manfaat menjaga lingkungan hidup. Batangnya dikenal sebagai bahan baku kayu yang kuat, serta daunnya dapat diolah sebagai bahan pewarna benang. Rohani. Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, pensiunan pendeta HKBP, menyajikan tulisan mudik. Merupakan suatu fenomena sosial menunjukkan ikatan kekeluargaan yang sangat kental dan menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat pada saat menghadapi hari-hari besar agama. Cerpen. Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Semoga Daliana Tolu Tetap Jaya. Selamat ulang tahun majalah Daliana Tolu yang ke-15. Semoga tetap menjadi media cetak yang tetap dirindukan. Pesan etos. Mr. Spirit South Sitompul MSI CEM, etos master dan motivator nasional. Salam etos. Bigger, higher, better. Hiduplah digerakkan oleh misi dan lakukanlah kebiasaan yang baik. Seseorang yang konsisten melakukan misi, maka setiap waktu akan ditunaikannya untuk tujuan mulia. Rohani. Pendeta Mangontang SM Panjaitan MTH, pensiunan pendeta HKBP, menyajikan tulisan Apa itu pelayanan gereja tentang keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Memperjuangkan KPKC merupakan tugas hakiki dari setiap gereja dan orang Kristen yang merupakan bagian integral dari kehidupan spiritual Kristiani. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Daliana Tolu edisi 179 Juni 2022. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui WhatsApp. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, share konten YouTube ini.